inilah yang menjadikan seorang bisnismen bisa menjadi kepala naga, bisa menjadi salah satu dari 9 naga. Ya, pengacara di Indonesia ini ya, yang berani berhadapan dengan 9 naga ini hanya saya, teman-teman. Lalu bagaimana Pak Alvin kalau saya ada bersengketa? Kalau Anda ada bersengketa dengan salah satu dari 9 naga, saat ini siapa penguasa di Indonesia? Siapa pengusaha di Indonesia? Siapa yang pegang peranan, teman-teman? Halo, selamat sore teman-teman. Kembali dengan saya Alvin Lim. Saat ini saya berada di bundaran PIK 2 ya teman-teman ya. Pantai Indah Kapuk 2 di sini. Dan podcast hari ini saya mau berbicara tentang serial 9 naga, yaitu kepala naga ya, the head of the dragon, yang adalah Mr. Agwan ya. Agwan ini kalau saya panggilnya Asuk karena saya sudah beberapa kali ketemu sama beliau dalam beberapa kesempatan. Dan sebagai seorang keturunan minoritas Chinese, memanggil seseorang yang lebih tua itu biasa kita dengan sebutan uncle kalau di bahasa Inggris ya. Tapi kalau bahasa Cinanya itu kita lebih sering menyebut Asuk ya. Lebih ke panggilan menghormati di sini ya. Jadi saya panggil Asuk Agwan. Saya berbicara tentang beliau ya sebagai kepala naga, teman-teman. Nah, bagi mereka, bagi saudara-saudara yang pasti kan tertarik mau mengetahui tentang 9 naga. Ini adalah serial pertama dari total 9 serial naga yang akan saya bahas. Semua akan saya bahas satu persatu ya, dari naga pertama sampai naga ke-9, yang mana semuanya itu ada kelebihan dan kekurangan mereka. Kita buka, kita bongkar, teman-teman ya. Oke, teman-teman, kita ada di sini adalah Pantai Indah Kapuk 2 ya, PIK 2 di situ ya. Ya, yang saya suka dari Pak Asuk Agwan adalah apa? Dia menciptakan cita rasa Chinese di Indonesia. Ya, bukan berarti kita resis, bukan berarti kita mau menjadikan negara ada di dalam negara, tidak. Kalau Anda melihat negara-negara lain, ya, mau itu Amerika, contoh, ke Kanada, ya, Inggris, dimanapun itu selalu ada yang namanya Chinatown. Jadi saya di San Francisco, ada Chinatown-nya di San Francisco, yaitu di mana yang terletak di Oakland, ya, di daerah Oakland itu Chinatown-nya di situ banyak. Jadi kalau Anda mau cari makanan Cina, ya, bebek goreng, lamien, kue tiao, itu ada di Chinatown-nya, ya. Sedangkan Indonesia ini dulunya Chinatown itu ada di daerah Petak 9 ya, ketika ayah saya sedang menjadi 9 naga. Ketika ayah saya menjadi 9 naga, kita conserve, kita punya budaya di daerah Petak 9. Jadi kalau orang-orang tahu di Petak 9 situ dekat Harko ya, di situ ada makanan nih sekarang Chinese food semua. Ya teman-teman ya. Tetapi berjalannya waktu daerah tersebut, mohon maaf, menjadi agak kumuh sekarang. Menjadi agak kumuh. Ya, jadi tergolong menengah ke bawah. Nah, bagusnya dengan Asuk Agwan punya ide, dia membikinlah yang namanya PIK, Pantai Indah Kapuk. Kenapa dia bikin PIK ini ya? PIK ini menunjukkan kemewahan, kemegahan, modernitas masa kini, teman-teman. Kita bisa melihat bangunan-bangunannya masih berbentuk seperti pagoda Cina, seperti yang di sebelah kanan itu. Itu ada pagoda berbentuk Cina, jadi kayak semacam kelenteng di sana ya. Nah, jadi yang menunjukkan kemegahan dari PIK. Kalau teman-teman lihat, ada beberapa bangunan seperti itu. Ada juga Yayasan Suce, Yayasan Seci ya di situ, dan juga rumah sakitnya pun, rumah sakit PIK itu berbentuk pagoda juga, teman-teman ya. Itu yang kita lihat. Ya, itulah kehebatan mereka. Nah, teman-teman lihat perbedaan antara PIK 1 dan PIK 2 di jalanan ini. Nanti kalau teman-teman lihat, kalau PIK 1 itu jalanannya di sini masih berupa, kalau kita lihat ini nih di PIK, nah itu lihat konblok. Ya, jadi dimasukkanlah konblok. Kenapa masukin konblok di situ? Karena di sini daerahnya dulu itu berawah. Ya, rawa-rawa, di mana dengan adanya rawa-rawa itu sering tanah itu terjadi renggang ya. Nah, inilah yang sering terjadi, teman-teman. Nah, bagaimana kiat suksesnya Asuk Agwan ini bisa menjadi orang kaya ya, teman-teman? Karena setiap orang itu tidak mungkin jadi kaya itu dalam semalam. Dalam 2 malam itu tidak ada ya. Hal yang sama pun yang dilakukan oleh Asuk Agwan ya. Saya melihat beliau, saya lumayan impress. Kenapa? Sorry, mohon maaf, beliau itu sudah agak tua ya, udah agak lanjut usia.
Tetapi semangat kerja beliau itu hebat sekali. Ya, dia lebih banyak sekarang ini mengurusi Yayasan Seci. Ya, tetapi diminta sama pemerintah untuk membangun PIK 2 dan diminta oleh pemerintah untuk keikutsertaannya dalam IKN. Dan karena jiwa kebangsaannya, nasionalismenya, dia lakukan itu. Jadi kalau teman-teman lihat IKN itu sudah ada konsorsium yang memasukkan 20 triliun ke IKN ya di sana ya. Dan konsorsium itu dikepalai oleh Asuk Aguan. Selain Asuk Aguan di situ ada Franky Wijaya. Selain Franky Wijaya ada Alfamart, ownernya Pak Budi Susanto. Selain itu ada juga Khairul Tanjung dan lain-lain teman-teman di situ ya, yang membentuk konsorsium 9 naga ini. Jadi kalau kita lihat, tidak bisa dipungkiri 9 naga ini berperan penting membangun ekonomi Indonesia. Ya, saya tahu mungkin kalian ada yang pribumi, ada yang nggak suka dengan China, keturunan minoritas. Tapi apapun itu kalian harus sadari bahwa Indonesia ini pembangunan ekonominya dan budaya dan bangsanya tidak pernah bisa terlepas dari budaya minoritas Chinese. Ya, jadi walaupun kami minoritas Chinese, kami lahir di Indonesia, kami cinta dengan Indonesia. Itu yang teman-teman harus pahami ya. Jadi bukan berarti orang Chinese itu kita memusuhi pribumi, tidak pernah ada di situ. Apalagi saya tidak pernah tersirat ya. Dan saya lihat pun hal yang sama di sini ya. Kalau kita lihat di BSD ini, di PIK ini ya teman-teman lihat ya, ini sudah bagus teman-teman ya. Jadi seperti ada kota dalam kota. Seluruh fasilitas ada, dari rumah sakit, ya, sekolahan di sini, ada yayasan di sini, ada mall, ya, tempat makanan kuliner. Ini sekarang ini menjadi pusat kuliner nomor 1 di Indonesia. Dulu sebelumnya orang-orang berpikir kepala naga itu di Jakarta ada di Kelapa Gading, ya. Kelapa Gading nilainya naik tinggi banget di situ. Tapi setelah PIK dibangun sekarang, kepala naga itu sudah pindah dari Kelapa Gading ke Pantai Indah Kapuk, teman-teman ya. Dan jujur punya ngomong, 2 minggu terakhir saya lihat-lihat rumah di sini, teman-teman ya. Saya menjadi tertarik untuk membeli rumah di sini ya, tapi belum beli di situ. Nah, saya lihat rumah-rumah di sini ya sudah mahal-mahal, teman-teman. Ya, yang saya lihat karena ukurannya besar yang saya mau beli. Ya kan, sekitar luas bangunan 400 meteran sampai 500 meter. Nah, itu harganya udah di atas 20 miliar, teman-teman ya. Jadi 20 miliar itu sudah lumayan tinggi ya. Orang-orang berpikir kok bisa dia menjual dengan harga segitu. Tapi walaupun harganya segitu, teman-teman, saya lihat itu banyak yang sold out loh. Ini udah kejual, ini udah kejual, ini udah kejual. Kenapa? Karena mereka membuat di sini fasilitas yang bagus dan mereka juga akan ada tol lagi, tol PIK 2 itu. Ya, yang mereka bangun kurang lebih 20 triliun untuk bangun tol aja di situ. Dan kita tahu kalau kita bangun tol itu harga naik. Nah, banyak orang berpikir kan, di luaran juga banyak isu-isu miring bahwa oh, PIK itu beli tanah dengan harga murah, dia jual tinggi. Ya bener, developer ya begitu. Ya, dia beli harga murah, jual tinggi. Tetapi yang orang-orang nggak tahu, ketika dia beli harga murah, kenapa dia bisa jual harga tinggi? Karena dia juga menanamkan investasi modal mereka di tanah tersebut. Jadi contoh gini teman-teman, Anda punya tanah di pedesaan atau Anda punya tanah di PIK dulu, rawa-rawa, isinya rawa. Kalau nggak ada mall di situ, nggak ada fasilitas di situ, siapa yang mau beli? Lo mau jual 20 juta semeter, nggak ada yang mau beli. Akhirnya dia jual lah mungkin 20 ribu, 30 ribu, 40 ribu, ya. Yang mana harga tersebut tergantung kesepakatan antara penjual dan pembeli ya. Jadi harga itu bisa di bawah harga yang saya sebut, bisa juga di atas harga yang saya sebut. Tergantung dari lokasi tanah tersebut, luasnya dan sebagainya teman-teman ya. Nah, tanah itu dibeli oleh pengembang, dibangun. Dia harus keluar biaya untuk perizinan. Dia bangun lagi apa? Tanah. Dia harus keluar untuk infrastruktur teman-teman. Infrastruktur udah jadi, dia harus bangun rumah contoh. Rumah contoh udah jadi, dia harus bangun pelistrikan. Ini kalau kalian teman-teman lihat nih, jalanan-jalanan di sini. Ini teman-teman investasi. Dan teman-teman lihat bukan cuma listrik-listrik yang terang di sini teman-teman ya.
Anda lihat ada pohon nih setiap kali berjarak nih. Satu pohon dengan pohon lain nih 2 meter, 3 meter nih. Ya. Ini adalah buatan manusia, teman-teman. Pohon itu dia beli. Bukan diambil dari jalanan terus dia tanam aja. Jadi mereka butuh uang ya. Inilah yang menjadikan seorang bisnismen bisa menjadi kepala naga. Bisa menjadi salah satu dari 9 naga. Ya, itu adalah kreativitas, teman-teman, kerja keras, dan kecerdikan, kecerdasan. Dan yang paling penting adalah, ya, kalau saya lihat di PIK ini konsepnya, kenapa ini bisa laku dan bisa rame? Kenapa saya bilang laku? Saya bilang laku gampang. Karena itu Anda lihat aja mobil-mobil rame nih di jalanan. Berarti kan laku dong di situ. Nah, kalau dia laku, bisa laku dengan harga mahal, kenapa? Karena Asukaguan itu bisa menciptakan atau mendirikan, ya, membuat sebuah komplek dan yayasan dan kawasan di mana itu memang diperlukan bagi warga negara Indonesia, terutama yang middle up. Jadi kalau saya lihat, ya, kawasan ini memang didirikan untuk komplek middle up, teman-teman ya. Bukan berarti saya merendahkan yang middle down, tidak. Middle down itu mungkin ada tempat-tempatnya lagi di rusun-rusun ya, banyak yang dibikin tuh oleh si Anies, si Ahok dulu menjanjikan mau bikin rusunawa ya kan. Nah, itu mungkin yang lebih ke middle down, teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat di sini pertumbuhannya sebenarnya sudah sangat pesat. Dan honestly speaking, teman-teman, saya udah sering ke Amerika ya, ke Los Angeles, ke San Francisco, ya, ke New York. Itu setiap kota itu, Los Angeles, San Francisco, New York, itu semua ada Chinatown-nya, teman-teman. Ya, ada Chinatown-nya. Dan saya pastikan kepada kalian boleh cek kata-kata saya. Ini Chinatown terapi, terbersih, terbagus yang saya lihat. Jadi Amerika aja sebenarnya kalah sama sini, teman-teman. Kalau Anda ke Amerika sekarang ini ya, lihat di Chinatown-nya mereka, itu banyak gembel-gembel tuh tidur di tengah jalan, di pinggir jalanan, di pinggir trotoar di situ berkemah, teman-teman. Nah, mereka ada yang ngedrak di situ, ada yang jalannya udah kayak zombie begini. Ya. Sedangkan di sini tidak ada. Kenapa? Karena Asukaguan juga berpikir bahwa selain dari keindahan dan fasilitas yang ditawarkan, dia juga melihat bahwa perlu di sini, ya kan, keamanan dan security yang paling penting. Ya, karena kita tahu, mohon maaf, bukan merendahkan kepolisian, tidak. Kepolisian ini sudah banyak yang orang-orang istilahnya kehilangan harapan terhadap institusi kepolisian. Makanya PIK, ya, Pantai Indah Kapuk ini mendirikan punya satpamnya sendiri, punya security timnya sendiri, yang dimana mendukung agar PIK ini bisa aman. Jadi kalau teman-teman di sini misalnya terlibat, ada tiba-tiba berantem di tengah jalan atau gimana yang mengganggu ketertiban umum, yang datang bukan polisi. Yang datang adalah tim keamanan dari Pantai Indah Kapuk. Itu kehebatannya, teman-teman ya. Jadi Asukaguan ini berpikir bahwa paling penting di sini adalah memiliki keamanan yang tinggi ya. Dan kalau kita lihat di situ, di seberang itu ada live house tuh. Ya, dari Holy Wing. Itu kalau nggak salah, itu Mimi Bar itu ya. Hah? Tiger Bar di situ ya, Golden Tiger tuh. Live house, HW, ada tulisannya HW tuh di atas ya. Jadi teman-teman lihat, di sini juga adalah pusat hiburan malam. Ya, karena tempatnya rapi, jadi orang tuh suka di sini, teman-teman, ya. Suka banyak di sini. Ya, jadi teman-teman lihat bagaimana kesuksesan dari Asukaguan atau yang bernama Indonesianya Sugianto Kusumo. Oke, tadi hal baiknya kita sudah lihat, hal yang negatifnya juga akan saya spill ke teman-teman ya. Jadi beliau itu pernah dicekal oleh kejaksaan ya. Tetapi beliau itu dicekal karena kesalahan dari kejaksaan yang waktu itu berpikir bahwa ada Agung Sedayu dan Agung apa gitu namanya ya. Jadi sebenarnya nih Agung yang satunya ini yang melakukan kejahatan, teman-teman ya. Yang dibidik jadi tersangka, tapi karena namanya mirip dipikir nih Agung Sedayu. Jadi beliau itu, Asukaguan itu pernah dicekal oleh kejaksaan, tapi itu sudah beres, teman-teman ya. Dan juga ada, saya lihat di media tuh beberapa kasus pending terhadap beliau.
Tapi itu hal normal teman-teman ya. Kenapa hal normal? Yang namanya pengembang itu pasti akan selalu berhubungan dengan ya masyarakat. Karena kenapa? Ada tanah suatu kawasan mau dibebaskan oleh pemerintah. Yang pembebasan itu pemerintah nggak mau tahu, dia kasih ke swasta. Swasta kerahkan massa, kerahkan sumber daya dia untuk membersihkan area tersebut. Tentu nggak semua orang masyarakat yang dibersihkan itu mau pindah dengan sukarela. Nggak semua mau dibayar tanahnya. Nah ini yang menjadi masalah teman-teman. Nah saran saya bagi teman-teman yang mungkin ya nantinya berhubungan atau berlawanan dengan Asuk Aguan, jangan gunakan kekerasan dan jangan gunakan proses hukum. Kenapa saya bilang seperti itu? Alvin, lu pengacara, kok bilang jangan gunakan proses hukum? Teman-teman, ya saya ngomong seperti ini untuk melindungi teman-teman. Kenapa? Kita lihat saja contoh-contoh yang sudah pernah berhubungan dan berantem dengan kepala 9 naga. Ya, ini teman-teman bisa lihatlah di media. Pertama, contoh Pepen. Pepen ini dia adalah orang yang punya kron, yang punya diskotik kron. Siapa yang nggak tahu kron di Jakarta? Kebanyakan tahu. Yang namanya diskotik, dia itu punya banyak backingan polisi, banyak backingan aparat penegak hukum. Nah, Pepen aja yang punya banyak backingan polisi jenderal-jenderal masuk penjara karena berantem sama PIK ini, ya. Jadi mereka ada masalah tanah. Walaupun sekarang ini sudah selesai, ya teman-teman ya. Jadi saya waktu itu sempat menjadi lawyernya Pepen. Saya yang bersidang di pengadilan. Saya sudah bilang sama Pepen di situ, Pak, saya bantu urusin ke dalamnya. Dia bilang nggak mau. Dia sudah ada pihak keluarga. Ya sudah, saya nggak bisa menghalangi, ya toh. Alhasil beliau kena 2 tahun penjara. Dan apa yang terjadi dengan Pepen? Dia meninggal di penjara karena COVID. Kasian kan? Ujung-ujungnya anaknya sekarang akhirnya tanahnya dijual juga ke si PIK ini. Sama aja. Ya kan, maksud saya adalah gini loh. Hindarkan biaya-biaya nggak perlu. Kalian harus tahu 3 orang yang nggak boleh dilawan. Orang kaya, orang penguasa, dan orang gila. Ya, mohon maaf. Ya, mohon maaf. Asuk Aguan ini termasuk orang kaya. Dan kalau dibilang orang kaya, bukan orang kaya biasa. Konglomerat salah satu orang terkaya di Indonesia. Ngapain sih berantem sama dia? Karena kita tahu saat ini hukum adalah uang. Lu punya duit, lu bisa kuasain hukum. Lalu bagaimana Pak Alvin kalau saya ada bersengketa? Kalau Anda ada bersengketa dengan salah satu dari 9 naga, datang ke kita, ke LQ Indonesia Law Firm, ya. Karena saya selain berhubungan dengan Asuk Aguan kepala naga, saya juga punya koneksi ke naga-naga lainnya, teman-teman, ya. Dengan hal tersebut, satu, teman-teman menghemat biaya berantem. Anda sewa lawyer berapa banyak, berapa mahal. Kedua, kalau Anda ditangkap polisi, kalau mau minta penangguhan, mau lepas dari situ, mau keluar duit berapa lagi. Belum di kejaksaan, kehakiman, dan lain-lain teman-teman, ya. Ujung-ujungnya tanah kalian pun juga bisa diambil. Jadi, hindari hal-hal yang tidak perlu. Kita selesaikan, kalau kita berkelahi dengan 9 naga, saran saya adalah selesaikan dengan mediasi. Musyawarah untuk mencapai mufakat. Itu yang lebih baik. Ya kan? Anda minta harga berapa? Di sini saya jembatani ke 9 naga. Di situ. Nih, harganya sekian. Ini jualnya sekian, ini belinya sekian. Oke, jadi selesai toh. Gak usah berantem-beranteman, gak usah gebuk-gebukan, gak usah pengarahan massa. Karena yang ada biasanya tuh seperti itu. Ya, itu satu Pepen kita tahu ya. Kedua adalah Om Polos Chandra. Berapa banyak yang nggak tahu YouTuber ini juga ditahan karena beliau mencemarkan nama baik PIK, ya. Padahal menurut Om Polos dia cuma mengkritik, tapi menurut PIK mereka ini sudah mengganggu, ya, sudah sangat keterlaluan. Alhasil dilaporinlah ke polisi, saling proses hukum nih teman-teman, ya. Dan apa yang terjadi dengan Om Polos juga divonis penjara 2 tahun, ya. Padahal sebenarnya kalau misalnya lawyer saya, Om Polos ke saya mungkin bisa selesaikan. Mungkin kita minta maaf, klarifikasi, selesai. Nggak usah ada yang masuk penjara. Ya,
situ. Apakah hanya Om Polos? Enggak, masih banyak listnya. Ketiga ada lagi Pak Haji Trisno. Haji Trisno ini adalah orang yang sangat kuat, teman-teman. Beliau adalah petinggi MUI, Majelis Ulama Indonesia. Ya. Bagaimana saya bisa tahu? Dulu saya juga lawyernya Haji Trisno. Ketika saya lawyer Haji Trisno masih aman-aman aja tuh di polisi. Ya. Beliau ini sangat kuat, Haji Trisno. Dia adalah direktur sebuah perusahaan, komisarisnya aja Sandiaga Uno, menteri. Nah, ini udah level menteri, teman-teman. Jadi ini udah peperangan antar bintang, ya. Bagi kalian yang nggak tahu, saya spill. Saya tahu karena saya faktanya, saya lawyernya. Nah, Haji Trisno ini masih aman sampai saya di penjara waktu itu. Teman-teman tahu di 2022 saya di penjara karena kasus dugaan pemalsuan. Ya, sehingga Pak Haji Trisno meng-hire lawyer lain, ya, lawyer lain bernama Thompson di situ. Nah, untuk berperang melawan PIK. Ketika PIK melihat lawyernya bukan saya, dibantailah Haji Trisno. Nggak lama kemudian jadi tersangka dan masuk penjara. Ya, jadi teman-teman, saran saya selalu adalah berpihak kepada masyarakat. Saya mau menyelesaikan yang terbaik untuk masyarakat. Karena kalau kita gontok-gontokan, rugi uang, masuk penjara, nanti lebih rugi lagi di situ, ya. Jadi kalau memang kita bisa dapat uang, bisa dapat penyelesaian, dan nggak usah saling berantem, lebih baik. Kalau itu kalian ada bersengketa, kalau nggak ada syukurlah, gitu ya. Saya sebagai lawyer di sini adalah membela masyarakat yang terjerat hukum. Jadi kalau kalian nggak ada kasus hukum, ya udah. Tapi kalau kalian ada kasus hukum, kalian punya kesempatan untuk memilih. Ya, hal yang sama dengan Bapak Charlie Chandra. Itu teman-teman mungkin tahu, Pak Charlie Chandra itu sebelum memakai LQ, beliau memakai lawyer lain. Yaitu lawyernya adalah yang dikenalin punya berhubungan erat dengan Pandana Baban. Ya, Pandana Baban sebagai pemilik majalah Forum Keadilan. Dia mengenalkan lawyer yang namanya Fajar Gora. Ya. Fajar Gora dan PIK berperang, prak dengan sangat gigihnya, teman-teman. Ya, di situ. Bahkan Fajar Gora sempat melaporkan PIK ke rapat dengar pendapat di DPR. Ya, alhasil tetap kalah sama PIK. Ya, karena PIK merasa dia di situ memiliki dasar hukum legalitas yang lebih kuat menurut beliau. Ya. Akhirnya Pak Charlie Chandra dijadikan tersangka dan ditahan, teman-teman. Setelah ditahan, barulah keluarganya mencari saya. Ketemu saya bantu jembatanin, beliau lepas. Pak Charlie Chandra lepas. Berapa banyak orang yang bisa diterkam sama 9 naga bisa lepas? Coba Anda cari di negara ini, ada nggak? Ada nggak? Hotman Paris pernah nggak ngelepasin? Jadi misalnya nih ya, siapa 9 naga lainnya, Sinarmas penjarain orang lain. Nah, orang lain itu dibantu Hotman Paris lepas, bisa nggak? Nggak akan. Karena setahu saya, pengacara seperti Hotman Paris itu selalu mengambil yang aman. Yang aman maksudnya gimana, teman-teman? Kalau ada masyarakat berantem melawan raksasa, dia akan membela si raksasa itu. Ya, dan ini sudah terbukti. Beberapa contoh Maybank yang kemarin, ya, ada orang kehilangan uang di Maybank. Hotman jadi pengacara siapa? Apakah jadi pengacara orang yang kehilangan duit korban ini? Tidak. Dia jadi pengacara Maybank, teman-teman. Ya, jadi itu harus teman-teman tahu. Jadi saya rasa pengacara di Indonesia ini, ya, yang berani berhadapan dengan 9 naga ini hanya saya, teman-teman, ya. Tapi terhadap 9 naga, saya play smart. Saya bermain pintar. Saya nggak mau adu kekuatan, saya nggak mau adu hukum di situ, karena hukum saat ini adalah duit, ya. Tapi kita gunakan akal pikiran kita, sopan santun kita, ya kan, dekati mereka dengan baik-baik, dan kita cari win-win situation di situ. Ngerti ya, teman-teman, ya? Jadi sebenarnya masih ada celah untuk ke 9 naga untuk kita bisa menang. Tapi menangnya kita jangan menang sendiri, menang dua belah pihak, win-win situation di situ, teman-teman, ya. Nah, ini yang LQ akan adakan. Dengan seperti ini ke depannya, saya berharap jumlah laporan polisi itu bisa berturun. Karena orang sudah nggak membutuhkan polisi.
dia bisa datang ke LQ untuk minta mediasi. Ya, kita berikan sarana dan pelayanan mediasi. Ya. Jadi orang yang bersengketa itu bisa langsung berhubungan dengan pihak bersengketa lainnya. Jadi misalnya ada orang lawan Sinarmas, ya kan? Oke, orang ini kita panggil, klien kita, Sinarmasnya ada perwakilannya, langsung deal aja di situ. Sehingga tercapailah kesepakatan dan beres masalah. Gak usah saling lapor, A lapor B, ini lapor ini, jangan teman-teman ya. Karena yang ada dengan posisi mafia hukum sekarang, nanti mafia hukum yang dapat lebih banyak dapat uangnya. Oke, teman-teman, dalam serial 9 Naga ini kita sudah melihat bagaimana Asuk Agwan atau yang dikenal dengan nama Sugianto Kusuma ini di Indonesia bisa menjadi kepala 9 Naga. Dan saya kasih tahu beliau menjadi kepala 9 Naga karena kedekatan beliau juga dengan presiden, ya, dengan penguasa, dengan pejabat, teman-teman. Nah, disinilah makanya 9 Naga ini selain punya uang, dia punya kedekatan dengan pejabat. Jadi saya sarankan untuk tidak berkonfrontasi dengan orang yang memiliki 2 dari 3 hal yang untuk mengatur hukum. Ya, dan mungkin teman-teman tidak tahu, tapi beliau ini adalah besanan dengan Mokhtar Wijaya, ya, yang adalah pemilik dari Sinarmas, anaknya pemilik. Jadi anaknya pemilik Sinarmas ini namanya Eka Cipta Wijaya, punya 5 istri dan 28 anak. Dari istri pertama ini salah satu anaknya bernama Mokhtar Wijaya. Nah, Mokhtar Wijaya ini punya anak dan Asuk Agwan punya anak. Itu informasinya menikah. Jadi mereka ini besanan, teman-teman ya. Kalau bahasa Inggrisnya in-law di situ. Jadi mereka punya hubungan yang sangat erat lah. Makanya nggak heran di dalam beberapa kesempatan termasuk IKN, beliau itu kerja sama bareng. Ini teman-teman harus tahu. Karena Anda harus tahu pemetaannya. Ya, jangan kita melawan orang, kita nggak tahu musuh yang mau kita lawan. Ternyata musuh yang kita lawan lebih hebat dari kita. Matilah kita semua dibantai di situ ya. Ini teman-teman, jangan mati konyol. Makanya kalau LQ ini singkatan dari legal quotient, kecerdasan keuangan. Kita pakai kecerdasan bagaimana cara kita bisa menundukkan atau bisa menang terhadap naga. Kita bayin, kita elus-elus. Kita ngomong baik-baik, ngomong dengan sopan. Saya yakin kok, mereka itu juga adalah pebisnis ya. Jadi Agwan sendiri atau Asuk Agwan ini yang saya kenal, saya tahu banget beliau itu tidak terlibat di narkoba, di perjudian, ya, di pelacuran, tidak. Saya tahu bos-bosnya ini siapa. Jadi kayak bos perjudian ada 5 orang. Ya, bos pelacuran di Jakarta juga saya tahu siapa. Ya, dan bos-bos narkoba juga. Dan beliau-beliau ini ya, Asuk Agwan ini tidak ada terlibat di dalam sindikasi kejahatan tersebut, teman-teman. Jadi kalau boleh saya bilang, beliau termasuk kepala naga yang bersih. Ya, bisa tergolong bersih gitu ya. Kalau gosip-gosip di luaran, dia katanya mencurangi mencurangi ini, ya pasti ada gosip. Tapi gosip itu tidak akan valid kalau tidak diklarifikasi dua belah pihak. Karena kalau dua belah pihak bersengketa pasti A jelekin B, B jelekin A. Ya, dan kita harus mendengar dari dua belah pihak. Oke teman-teman, kita ada di PIK 2, yang belum tahu PIK nanti boleh kesini. Tapi kalau orang-orang yang mungkin menengah ke bawah dan gak ada urusan datang ke sini, jangan heran kalau suatu saat kalian ditegur oleh satpam dan diusir dari sini ya. Karena dianggap mungkin mereka takut adalah mengganggu ketertiban. Kecuali tentu Anda penghuni di sini atau Anda patron atau tamu yang mau makan malam di sini atau bertamu di sini, teman-teman ya. Oke. Secara hukum saya sudah kasih tahu tentang 9 naga tersebut. Ya, dan saya berharap teman-teman untuk memanfaatkan kesempatan ini ya. Karena Asuk Agwan itu selain PIK 1, dia juga sudah go publik dengan PIK 2 ya. Pantai Indah Kapuk 2 PT TBK dengan simbol PANI, teman-teman, PANI. Dan itu dalam beberapa waktu terakhir ini sahamnya udah double sejak dia go public ya. Otomatis kalau sahamnya go double 2 kali lipat, apa yang terjadi? Kekayaan dia juga akan bertambah, teman-teman ya. Jadi kita harus pinter-pinter untuk mencari kesempatan untuk bisa ikut
membangun. Kalau bisa kita tahu mencari celah untuk sama-sama maju itu lebih baik teman-teman ya. Jadi teman-teman, sekian tentang serial 9 Naga dengan topik Kepala Naga ya. Mr. Agwan sebagai founder of Pantai Indah Kapuk. Selanjutnya nanti saya akan mulai lagi dari habis kepala ke leher naga tersebut teman-teman ya. Dalam serial video selanjutnya yang akan saya bongkar dan saya akan beritahu supaya masyarakat ini paham sebenarnya saat ini siapa penguasa di Indonesia, siapa pengusaha di Indonesia, siapa yang pegang peranan teman-teman. Supaya Anda tidak salah kaprah dan Anda bisa maju dan cerdas bersama. Oke? Terima kasih, salam cerdas hukum.